Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Di pertemuan pertama ini kita ta'aruf dulu, terutama yang baru-baru. Kalau yang lama insyaallah sudah ta'aruf, tapi mungkin yang lama dengan yang baru juga belum ta'aruf atau belum begitu kenal dekat ya. Nurholis Majid. Nurholis Majid ini S1-nya HES atau apa? HES ya Pak. HES. HES. Iya. Baik. Yang wisuda baru aja ya? Tahun 2022. Oh, 2022. Iya. Kemudian Ahmad Bagus Kurniawan. Bagus Kurniawan ini S1-nya mana? Assalamualaikum Ustadz. Untuk S1 saya di UIN Salatiga Ustadz. UIN mana? Salatiga. Salatiga. G. Prodinya HES. HES juga ya? G. Baik. Aditya Wiwit Kurniawan. Mas Aditya. S1-nya Dia S1-nya satunya di Hukum Ekonomi Syariah UMS. UMS. Hajizah. Iya, Bapak. S1-nya dari Saya S1 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Prodi HES. Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Prodinya HES. 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 Oh, di sana Institut Ilmu Quran ada HES-nya ya. Itu yang salah satu pimpinannya Pak ini ya, Imam Daruqutni atau bukan? Ada wakil rektor namanya Pak Imam Ad-Daruqutni? Saya kurang tahu Pak kalau yang sekarang. Oh, belum tahu ya. Atau rektornya sekarang, rektornya siapa di Institut Ilmu Quran itu? Siapa ya? Setelah Ibu Huzaimah Tahido yang... Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Itu yang dulu Nanti saya cari infonya Pak. yang dulu rektornya Bu Huzaimah itu ya? Ya. Ya, harus tahu itu alumninya kok nggak tahu dan penggantinya. Iya Pak. Berikutnya Fadli Dziljalal. Fadli Dziljalal ini S1-nya Hadir Pak. S1-nya Gimana Pak? S1-nya di mana? S1-nya di UMS. Prodinya Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, ya. Berikutnya Busro Al-Muqaddas. Busro Al-Muqaddas. Prodi S1-nya Ya Pak. nah, S1-nya dari Hadir mana? Pak. Dari UMS Pak. Hukum Ekonomi Syariah.
UMS Hukum Ekonomi Syariah. Oke. Elmi Nur Aziza. Hadir Ustaz. S1-nya dari Dari UMS juga, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Oke. Siapa yang belum ini? Yang belum saya panggil siapa? Saifuddin. Ahmad Saifuddin. Iya, Pak. S1-nya di mana? Dari mana? Benar, Pak. Ini S1-nya UMS atau bukan? S1-nya UMS, Pak. Di Prodi Hukum Ekonomi Syariah juga. Iya, nggih. Oke. Sobron, Pak. Yang belum berarti sudah semua ya. Sudah saya panggil semua ya. Kan kalau Bu Khairunisa udah angkatan kemarin. Tapi supaya dikenal juga oleh teman yang lain. Khairunisa itu S1-nya dulu di mana? S1-nya HES UMS juga, Ustadz. SWMS juga, oke. Iya. Baik, kita akan mengkaji perkuliahan yang diamanatkan ke saya, yaitu Worldview Hukum Ekonomi Syariah. Worldview Hukum Ekonomi Syariah. Apa yang dimaksud mata kuliah ini ya? Nah, karena sepadanya belum bisa diaktifkan, kita belum pakai sepada dulu, baru pakai RPS ya. RPS-nya juga di My Curriculum itu RPS saya kok hilang gitu ya. Untungnya masih nyimpen PDF-nya. Nanti saya tanya ke Pak Kaprodi atau Sekprodi supaya bisa ditampilkan. Ya, ini Worldview Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam mata kuliah Worldview itu ada unsur filsafat ilmunya ya. Di sini rumpun mata kuliahnya termasuk filsafat ilmu hukum ekonomi. Filsafat ilmu hukum ekonomi. Nah, terutama ada filsafat ilmunya, tetapi juga ada worldview-nya ya. Worldview itu paradigma ya. Paradigma atau pandangan ya. Pandangan Islam tentang hukum ekonomi. Pandangan Islam tentang hukum ekonomi. Di worldview Islam tentang hukum ekonomi syariah. Jadi ada pembahasan tentang apa itu worldview, pengertiannya, konsepnya, unsur-unsurnya. Kemudian kita bisa memahami worldview dalam kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara kelompok atau secara komunitas. Ini CPL Prodi yang berkaitan dengan dibebankan kepada mata kuliah. Secara umum, tentu capaian pembelajaran lulusan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah jenjang magister maupun jenjang yang lainnya. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius atau mampu mengimplementasikan sikap religius.
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ini yang terpenting, menguasai dan mengembangkan teori pendekatan dan struktur keilmuan hukum ekonomi syariah, baik itu konsep syariahnya, konsep fikihnya, konsep konun, dan juga konsep kodok. Ini penting nih. Konun, kodok, fikih, syariah. Karena di dalam praktek ekonomi syariah ditambah dengan hukumnya, hukum ekonomi syariah, itu ada aspek-aspek yang sifatnya kodok, ya, keputusan atau pengadilan, ya, kalau terjadi sengketa dan sebagainya, itu ada kodoknya, ya. Tentu ada konun, konun itu berarti adalah konstitusi, undang-undang, undang-undang negara, dan juga undang-undang dalam kajian fikih, terutama fikih muamalah. Seperti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional itu, meskipun bentuknya fatwa, tetapi dia bisa berperan sebagai konun, ya. Karena beberapa persoalan hukum terkait dengan implementasi ekonomi syariah itu, pengadilan agama, peradilan agama akan merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi fatwa DSN itu sebenarnya tidak sekedar fatwa seperti fatwa biasa, ya. Nah, ini termasuk worldview di sini. Menguasai dan mengembangkan kaidah, metode, dan teori hukum ekonomi syariah. Nah, inilah beberapa CPL, capaian pembelajaran lulusan berkaitan dengan mata kuliah worldview ekonomi syariah. Nah, maka kemudian diturunkan kepada CPMK. Ada 5 CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep worldview, termasuk di dalamnya adalah elemen-elemen, unsur-unsur yang ada di dalam worldview, dan bagaimana worldview itu hidup dalam fenomena budaya masyarakat. Masyarakat dari berbagai macam karakter memiliki kaitan dengan worldview yang dipegangi oleh masyarakat tersebut. Masyarakat Jawa misalnya ada worldview tersendiri yang berbeda dengan worldview masyarakat dari katakanlah Sulawesi atau Kalimantan dan sebagainya. Sehingga lingkungan mempengaruhi, lingkungan bisa mewarnai apa itu worldview. Nah, kemudian pentingnya atau urgensi dari Islamic worldview. Worldview yang disandarkan kepada ajaran agama Islam. Ya, misalnya dalam konteks ekonomi Islam, ekonomi syariah, worldview Islam bahwa di dalam muamalah maliyah, muamalah ekonomi atau kebendaan,
atau mal ya, harta benda ya, seperti jual beli, pinjam pinjam, hutang piutang. Ya maaf berantakan aku. Islam memiliki worldview tersendiri, yaitu muamalah yang tanpa riba, muamalah bidunir riba. Nah, nanti ada riba, ada ribawi, itu nanti perlu didalami juga. Apa bedanya riba dengan ribawi? Itu juga bagian dari worldview. Worldview dalam konteks ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Maka mahasiswa mampu menguraikan sumber dan landasan pembentukan worldview Islam. CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis worldview Islam tentang konsep dan filsafat ilmu. Jadi bagian dari worldview Islam bicara tentang filsafat ilmu atau konsep ilmu. Bagaimana konsep dan pemikiran Islam tentang filsafat ilmu itu? Apakah konsep ilmu di dalam Islam itu sama dengan pandangan ilmu, konsep ilmu dengan worldview yang lainnya? Nanti bisa kita perhatikan itu, kita cermati. Al-farqu bainal Islam wal ilmaniyah. Perbedaan antara Islam dan ilmani atau sekuler. Sekuler itu worldview yang mengandaikan agama tidak ada dalam kehidupan umat manusia, kira-kira begitu. Jadi sekuler itu sebuah ideologi yang meminimalisasi agama. Sampai puncaknya adalah hidup tanpa agama. Sehingga Profesor Mukti Ali, Menteri Agama tahun 80-an, pernah menjadi Rektor UIN Yogyakarta atau IAIN. Beliau mengatakan dalam istilah bahasa Arab, sekulerisme itu sekulerisme yang paling rendah, paling minim itu adalah ad-dunyawi atau al-ilmaniyah dulu, al-ilmaniyah. Jadi yang paling rendah itu al-ilmaniyah. Al-ilmaniyah itu pandangan hidup sekuler yang memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan atau urusan dunia, ya, urusan dunia. Jadi agama dan dunia itu enggak ada hubungannya. Tetapi orang masih beragama. Orang masih beragama, menjalankan ibadah sesuai agamanya, ajaran agamanya, tetapi dalam kehidupan yang lainnya, kehidupan urusan duniawi, mereka tidak menyertakan agama. Di agama dan urusan dunia, politik, pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan, itu terpisah. Nah, itu yang paling ini adalah terpisah. Naik sedikit namanya dunyawi. Ad-dunyawiyah. Artinya orang yang hidup orientasinya urusan dunia saja. Orientasi hidupnya adalah urusan dunia, tapi agama masih ada dalam hidupnya. Ya, mungkin di pojok kecil mana gitu ya. Dalam hidupnya ada
agama yang dipeganginya, tapi yang paling penting keduniaannya. Nah, kemudian puncaknya yang tertinggi, sekulerisme itu disebut dengan al-ladiniyah. Al-ladiniyah, hidup tanpa agama. Ini dalam konteks konsep dan filsafat ilmu nanti akan sangat kentara di situ ya. Nah, itu CPMK yang ketiga. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan islamisasi ilmu pengetahuan dan pengilmuan Islam dalam konteks hukum ekonomi syariah. Ketika terjadi sekularisasi ilmu, umat Islam tumbuh kesadaran untuk menghidupkan konsep-konsep dan nilai-nilai Islam dalam praktek berilmu. Ilmu dan teknologi termasuk dalam konteks pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Dan itu melalui dua jalur. Jalur pertama islamisasi ilmu, jalur yang kedua pengilmuan Islam. Islamisasi ilmu berarti mengislamkan prinsip-prinsip keilmuan, terutama ilmu hukum yang sudah jauh dari agama. Maka didekatkan. Hukum ekonomi syariah, ilmu hukum ekonomi syariah didekatkan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian ada jalur pengilmuan Islam. Jalurnya kalau islamisasi itu bisa dikatakan dari kanan ke kiri. Kanan itu ideologi Islam, kiri itu ideologi di luar Islam, sehingga Islam itu melakukan islamisasi, mengislamkan, ya. Mengislamkan yang berada di luar garis Islam. Itu namanya islamisasi. Yang kedua, pengilmuan Islam. Pengilmuan Islam artinya di sini adalah memformulasikan, katakanlah, ayat-ayat Al-Quran atau materi yang ada dalam ayat Quran dan Al-Hadis, kemudian diformulasikan dalam prinsip-prinsip metodologi ilmiah. Itu namanya pengilmuan Islam. Nah, kedua-duanya dipertemukan oleh Islam. Baik islamisasi maupun pengilmuan Islam memiliki peran yang penting. Nah, dalam konteks hukum ekonomi syariah, maka nanti banyak hasil-hasil ijtihad para ulama yang ya katakanlah memberikan solusi, fatwa, ataupun konsep-konsep ilmu, seperti misalnya munculnya kitab-kitab, ya, kitab-kitab fikih, lahirnya konsep ekonomi Islam, itu termasuk bagian dari proses islamisasi sekaligus pengilmuan Islam. Nah, yang terakhir, CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mendesain implementasi worldview Islam dalam hukum ekonomi syariah. Nah, sekarang sudah banyak implementasi itu dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah. Mungkin ada beberapa hal, aspek tertentu dalam kajian fikih, ada yang hukum-hukum yang belum ada ketetapannya pada zaman Nabi, zaman sahabat dan tabi'in, ya. Nah, maka muncul fikih
kontemporer nantinya ya, bagian dari implementasi worldview Islam dalam hukum ekonomi syariah masa kini, maka nanti ada fikih kontemporer. Ya, dalam fatwa-fatwa DSN dapat kita kenal misalnya bisnis digital ya, bisnis digital atau e-commerce dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bagian dari implementasi worldview Islam dalam hukum ekonomi syariah, terutama hukum ekonomi syariah kontemporer. Nah, nanti ini masing-masing CPMK 1 sampai 5 itu akan digunakan sebagai alat ukur untuk membaca, memahami capaian yang diperoleh oleh masing-masing mahasiswa. Ya, semoga CPMK 1 sampai 5 itu semuanya sudah bisa tercapai ya. Sudah bisa tercapai. Tentu ketercapaiannya ada tingkatan-tingkatan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka untuk mencapai itu dijabarkan dalam bentuk sub-sub CPMK, mulai CPMK 1 sampai CPMK ke-16. Nah, inilah apa namanya. Dan 16 itu sekaligus sebagai bahan kajian ya. Sebagai topik-topik inti dari perkuliahan kita. Topik-topik inti perkuliahan worldview hukum ekonomi syariah. Tentu di awal-awal mulai dari CPMK 1 sampai sub CPMK ke katakanlah sampai CPMK 10 ya. Itu masih sangat umum ya. Karena kita ingin melihat secara lebih luas dan mendalam tentang worldview dan konsep ilmu ini. Baru pada sub CPMK ke-12 atau katakanlah 11 ya, sampai ke-16 itu sudah mulai mengarah kepada hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Nah, itu apa namanya? Materi-materi pentingnya di situ ya. Jadi perkuliahan kita akan berlangsung sebanyak 16 tatap muka. Dan 16 tatap muka itu 2 tatap muka diantaranya adalah digunakan untuk ujian mid atau tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga perkuliahannya praktis itu hanya 14 kali tatap muka. Di situ disebutkan sub CPMK-nya sampai 15 atau 16 ya. Maka nanti ada yang pemadatan di situ ya. Nah, ini apa namanya? Pokok-pokok tematik yang akan dipelajari dalam waktu 1 semester ya. Nah, di dalam tabel berikutnya ini adalah tema-tema perkuliahan ya. Misalnya sub CPMK 1 materi pembelajarannya adalah kajian pengertian dan sejarah konsep worldview, elemen-elemen worldview. Ini sudah ditunjuk juga buku rujukannya ya. Rujukannya ada, tidak harus dimiliki semuanya, cukup membaca bagian-bagian penting. Itu bagi yang ya mungkin sekedarnya memiliki
koleksi ya. Tapi kalau mau optimal ya beli kitab yang berhubungan dengan tematik itu, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Di sini juga sudah ada bentuk pembelajaran, metodenya dan sebagainya ya. Itu ini sebagai contoh aja ya, dan saya nggak baca semuanya, nanti silahkan dibaca ya. Misalnya ini telaah urgensi worldview Islam dalam pengembangan ilmu dan peradaban. Ini sudah ada buku-buku rujukannya ya, buku-buku rujukannya tinggal nanti dicari, di cross check dengan informasi-informasi yang lainnya. Bahkan bentuk pembelajarannya pun sudah ditentukan. Nah, ini apa namanya? Topik-topik inti ya, topik-topik inti dari perkuliahan mana apa namanya? Worldview hukum ekonomi syariah. Bagian-bagian akhir sudah menukik ke persoalan ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah. Sehingga otomatis pembelajaran worldview hukum ekonomi syariah bagi yang memang sudah siap, ruangnya memadai dan sebagainya, sumber dayanya ada, maka di situ mengoptimalkan ya, sumber daya insani yang memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Jadi worldview itu juga bisa bermakna prinsip-prinsip hukum. Nah, saya kira itu. Jadi apa namanya? Kita juga di sini disebutkan misalnya ya, buku-buku rujukan itu kita mengambil dari berbagai sumber ya, berbagai sumber, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun dari yang lainnya. Ya, ini saya kira tentang apa namanya cakupan materi dari perkuliahan worldview ekonomi syariah. Baik, sekarang kita akan melihat apa itu worldview ya, apa itu worldview. Di dalam perkuliahan-perkuliahan yang lain, misalnya di jurusan ilmu Quran tafsir itu ada Quranic worldview. Ya, kalau di sini kita menggunakan Islamic worldview, tapi di situ ada Quranic worldview. Berarti kalau Quranic worldview, pandangan Al-Quran, prinsip-prinsip Al-Quran ya, prinsip-prinsip dan pandangan Al-Quran. Maka dalam bahasa Arabnya Quranic worldview itu sering disebut dengan maqasidul Quran. Maksud-maksud dari Al-Quran. Pendalaman terhadap makna-makna yang ditonjolkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Disitulah menjadi maqasidus syariah nantinya. Jadi maqasidus syariah, maqasidul Quran, itulah yang akan menjadi sumber dari memecahkan persoalan-persoalan kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa atau apa itu worldview. Nah, di sini
akan kita kupas mulai dari makna atau arti atau secara etimologis sampai kepada terminologis. Tapi sebelum ke sana barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Supaya ada dua jalur komunikasi, tidak hanya satu jalur, barangkali juga tidak mesti dalam bentuk pertanyaan, tapi mungkin ada ide-ide gitu ya. Nah, disitulah worldview, maqasidul Islam atau al-mabadi al-islamiyah, prinsip-prinsip Islam dalam konteks ini dalam ekonomi atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, ya, tidak hanya ekonomi saja. Seperti di Magister PAI itu juga ada Islamic worldview dalam pendidikan. Ya. Kalau di syariah, worldview dalam hukum ekonomi syariah. Monggo silakan, ada yang mau berkomentar? Mana? Kok belum connect ini? Ya, nanti kalau sepada sudah bisa kita bangun, maka materi-materi ada di sana. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fajar. Jadi worldview Islamik itu berarti sangat dipengaruhi dengan apa itu namanya, para imam itu ya Ustaz, pandangan-pandangannya. Ya, sebenarnya kan sumber worldview Islam itu yang pertama ada sumber tekstual ya. Sumber tekstual tentu adalah sumber nakli ya. Dalil-dalil nakli dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu maka disebut sebagai sumber tekstual. Nah, nanti ada sumber yang disebut paratekstual ya, sumber paratekstual. Kalau tekstual itu jelas dalil-dalil nakli yang diambil dari Quran dan Sunnah. Kalau paratekstual itu tidak nakli ya, tapi akli, lebih pada dalil akli, hasil pemikiran para ulama, para ahli, termasuk al-a'immah ya, a'immatul mazahib ya. Nah, maka para tekstual itu ada ijtihad ya. Kemudian nanti ada ijma, qiyas, istihsan, istishab, masolihul mursalah, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari dalil-dalil para tekstual atau sumber para tekstual. Nah, perpaduan antara tekstual dan paratekstual, antara nakli dan akli, itu akan membentuk worldview Islam. Nah, kalau yang tekstual mungkin ada aspek-aspek yang sifatnya qot'i ya, qot'i. Tapi kalau nakli ada yang qot'i, ada yang nisbi. Tapi kalau yang para tekstual itu hampir keseluruhannya bersifat nisbi. Tidak qot'i semuanya. Kalau yang tekstual tidak qot'i semuanya, tapi ada sisi-sisi yang qot'i. Tapi kalau para tekstual justru seluruhnya adalah nisbiyat ya. Itu karena itu kan hasil istihad, maka ada kaidah la yungqadul istihad bil ijtihad kan gitu kan. Karena
hasil ijtihad itu semuanya bersifat zonni, ya. Zonni atau nisbi, zonniyat atau nisbiyat. Sedangkan kalau nakli tekstual ada yang apa namanya qat'iyat, ada yang dhonniyat. Nah, saya kira begitu. Jadi maka terjadilah dinamika pemikiran hukum, ijtihad hukum dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sedemikian rupa. Kalau kita memperhatikan apa namanya materi-materi yang difatwakan misalnya dalam bidang ekonomi oleh Dewan Syariah Nasional itu juga terjadi perkembangan yang sedemikian rupa, ya. Dinamikanya sangat tinggi, ya. Di Muhammadiyah misalnya kata fikih gitu. Kata fikih tidak lagi bermakna seperti fikih klasik, ya, fikih klasik. Mengalami perluasan makna fikih di dalam apa namanya dinamika pemikiran hukum ekonomi syariah ini. Bahkan termasuk di dalamnya fikih ibadah. Ibadah ini kan sebenarnya juga banyak sisi naklinya, ya, naklinya. Dan terutama ibadah mahdhah itu tidak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, ya. Tetapi ada dinamika pemikiran. Misalnya zakat itu kan sesuatu yang sudah boleh dikatakan sudah ditetapkan dalam dalil-dalil nakli, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, ya. Ada innamas shadaqat, ya, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya, ya. Tapi tasarruf zakat, ya, itu terjadi dinamika yang sangat tinggi. Mungkin zakat pada zaman Nabi dengan zakat sekarang itu sudah ada banyak perbedaan. Walaupun substansinya tetap sama, ya. Prinsip-prinsip umumnya tetap sama. Tetapi dalam praktek tentang zakat sudah beda. Terutama misalnya, ya, zakat yang paling mudah itu zakat fitri, ya. Zakat fitrah atau zakat fitri itu pun sudah mengalami banyak perubahan. Kalau dulu ya zakat fitri itu ya bahan makanan itu, ya, yang dizakatkan, dan terutama bahan makanan pokok. Sekarang sudah zakat fitri pakai uang dan sebagainya, itu sudah demikian rupa, ya, meskipun ada khilafiyah bainal ulama di situ, ya. Tapi kan sudah ada dinamika di situ. Zakat yang lainnya, zakatul mal juga begitu. Zakat mal. Nah, dulu belum ada namanya zakat lembaga, sekarang ada zakat lembaga. Nah, zakat lembaga ini sebenarnya kalau sistem ekonomi yang umum itu CSR, ya. Nah, CSR itu kemudian menjadi zakat lembaga. Sehingga tasarrufnya, kemudian kadar pengeluaran zakatnya didekatkan dengan fikih zakat. Tapi sebenarnya fungsinya adalah fungsi seperti fungsi CSR, ya. Kemudian fikih wakaf, ya, itu juga terjadi dinamika yang demikian rupa. Nah, sekarang ada wakaf tunai, wakaf uang, ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Salah satu bentuk dinamika dalam fikih muamalah atau muamalah maliyah.
Apalagi kalau dikaitkan dengan yang lain, ada fikih bencana. Fikih lama nggak ada fikih bencana. Fikih baru muncul ada fikih kebencanaan dalam Muhammadiyah ini terutama. Muhammadiyah mengembangkan fikih kebencanaan. Sehingga kalau terjadi bencana, seperti baru-baru saja dalam minggu ini terjadi bencana gempa di Bandung dan sekitarnya itu, maka muncul pandangan-pandangan fikih yang terkait dengan bencana itu, termasuk peran zakat dalam bencana. Bolehkah zakat itu ditasarufkan kepada korban bencana? Nanti kalau ditasarufkan kepada korban bencana, berarti dia sebagai mustahiquz zakah, itu masuk di mana dari 8 asnaf yang ada kan gitu. Ya, misalnya dulu ketika tsunami Aceh ya, ada orang yang waktu itu kan barengan dengan ibadah haji ya, qadarullah. Saya tahu ada apa namanya tsunami di Aceh, melihat peristiwanya ya kita lihat televisi di Arab Saudi sana memberitakan tentang peristiwa bencana tsunami di Aceh. Nah, dari situ muncul fikih ya. Fikih kontemporer Muhammadiyah. Fikih kebencanaannya itu sendiri termasuk pentasarufan zakat untuk merecovery korban bencana tsunami itu. Ada orang yang berangkat haji, terjadi tsunami, ketika berangkat dia punya segalanya, rumahnya katakanlah mewah, sawahnya luas, ada perusahaan dan macam-macam. Begitu terjadi bencana, gempa, rumahnya hilang, rata dengan tanah, sawahnya juga demikian, dan seterusnya. Dia menjadi miskin, menjadi al-masakin. Dari semula dia menjadi al-aghniya dengan kewajiban berzakat. Nah, sebaliknya ketika terjadi bencana itu rumahnya hilang, sawahnya rusak, perusahaannya juga hancur, dia menjadi minal masakin, maka masuk dalam 8 asnaf penerima zakat. Sehingga zakat dalam pandangan fikih kebencanaan oleh Muhammadiyah diantaranya bisa berfungsi seperti itu ya. Karena perubahan status dari perspektif zakat dari al-aghniya menjadi al-masakin atau al-fuqara. Nah, di situ. Monggo yang lainnya boleh berkomentar. Jadi saudara mulai menajamkan pikiran ya, menajamkan pikiran dengan worldview ini, penajaman pikiran tentang konsep fikih dan usul fikih, tentang maqasidus syariah. Sehingga kita bisa mengikuti perkembangan pemikiran fikih kontemporer. Nah, ini penting ini ya. Mungkin ketika di S1 di hukum ekonomi syariah belum sempat berpikir seperti itu ya, berpikir antisipatif terhadap berbagai macam kejadian dalam perspektif fikih. Tapi dengan cara seperti ini, maka kita
akan bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya alternatif ya, alternatif. Jadi itu penting di situ. Nah, saudara, mungkin sebagiannya ada yang menjadi aktivis Islam atau aktivis Muhammadiyah ya. Ketika dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fikih, nah, maka worldview hukum ekonomi syariah ini sudah bisa menjadi alat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan keumatan dari sudut pandang fikih dengan fikih kontemporer, fikih yang lebih luas ya. Ya, seperti di fikih kontemporer Muhammadiyah tentang air, kalau fikih lama air itu kan hanya al-ma'u lit-thaharah ya. Fikih klasik itu bicara tentang air kebanyakan membicarakan air untuk kepentingan toharoh. Sehingga ada air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, air musyammas. Ya. Tapi dengan fikih air, fikih kontemporer tentang air, Muhammadiyah misalnya merumuskan fikih itu juga termasuk membahas tentang fikih tata kelola air. Air tidak hanya untuk bersuci, tapi air untuk kehidupan umat manusia. Air untuk menjaga, melestarikan kehidupan manusia. Otomatis maka karena ada tata kelola air, fikih tata kelola air, maka fikih air itu juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup. Nah, otomatis fikih klasiknya tetap tercover ditambah dengan fikih yang bersifat kontemporer. Klasiknya air sebagai taharah kan tidak bisa lepas, tetap dibahas di dalam fikih air. Tapi fikih tata kelola air itu menjadi hal yang baru, inovatif dari pemikiran fikih kontemporer. Maka di satu sisi fikih klasiknya tetap jalan, di sisi lain terjadi pengembangan fikih kontemporer itu. Nanti aspek-aspek yang lain juga banyak itu ya. Tadi misalnya yang bencana tadi, kemudian ada fikih apa lagi ya. Nah, jadi itu apa namanya dinamika pemikiran dalam worldview hukum ekonomi syariah. Ada lagi? Saya persilahkan, mungkin ada yang berkomentar untuk melatih penajaman ke apa ya, penajaman analisis ya. Karena kan yang kita pelajari itu nanti analisis terhadap fatwa-fatwa ekonomi syariah dari Majelis Ulama, terutama DSN yang Dewan Syariah Nasional, nanti juga ada pandangan-pandangan dari Muhammadiyah dalam hal ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Nanti di Nahdlatul Ulama ada Majelis Syuriah dan Bahsul Masail ya. Itu juga terjadi dinamika kadang-kadang antara pandangan-pandangannya NU dengan pandangan-pandangan Muhammadiyah lebih cepat ya. NU lebih cepat dengan Muhammadiyah karena terikat dengan dalil, kalau mengeluarkan satu pandangan keagamaan
tetap harus menyertakan dalil. Itu di Muhammadiyah begitu. Sehingga dulu Pak Munawir Sadzali pernah menjuluki Muhammadiyah itu seperti Hambali, bermadhab Hambali. Padahal Muhammadiyah kan tidak bermadhab Hambali. Muhammadiyah banyak juga persesuaian dengan fikih Syafi'i. Bahkan Kiai Dahlan, perintis Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, beliau berguru kepada ulama-ulama mazhab Syafi'i ketika di Mekah. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi juga seorang Syafi'iyun. Kemudian guru beliau yang orang Arab, makanya namanya Bakri Syatok. Kemudian gurunya Bakri Syatok yaitu Syekh Zaini Dahlan misalnya gitu ya. Nanti ditambah yang lain Rashid Ridho dan lain-lainnya. Nah itu menjadikan Kiai Dahlan mengumpulkan dari berbagai macam pemikir yang sebenarnya basis utamanya adalah pemikiran mazhab Syafi'i. Nah, justru kalau ditelusur dari Kiai Dahlan seorang yang bermazhab Syafi'i dalam tanda petik ya. Meskipun tidak ada klaim di situ ya. Maka Muhammadiyah barangkali pendapat fikihnya ya bisa sampai 70 atau lebih yang bersinggungan memiliki kesamaan pandangan dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi mungkin ketika dibandingkan dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal juga memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Jadi ini apa namanya, dinamikanya seperti itu. Mana Bu Mukmin? Ada komentar, silakan Bu Anta Mukmin. Mas Ahmad Bagus Kurniawan. Silakan Bu Mukmin, kayaknya mau berkomentar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Maaf Waalaikumsalam. Ustaz, lagi di jalan ini. Oh, lagi di jalan gimana kuliah? Iya Ustaz. Sambil jalan ini. Sudah diantar. Tapi masih bisa mengikuti walaupun sambil di perjalanan. Bisa Ustaz, bisa. Alhamdulillah bisa Ustaz. Ya. Nah, sekarang juga muncul itu fikih apa namanya? Fikih perempuan ya, fikih perempuan. Baik dalam masalah-masalah ibadah maupun masalah-masalah muamalah ya. Ustaz, suara tersentuh mati. Nah, Aku sudah takut. Oh, nanti tidak mau jalan. Bu Anta Mukmin lagi. Ya. Ustaz, mau tanya sedikit Ustaz. Silakan. Tadi dibahas juga tentang kajian fikih tentang pengelolaan air Ustaz. Nah, baru-baru ini kan yang lagi viral itu tentang pengelolaan tambang oleh ormas agama seperti Muhammadiyah dan NU. Nah, dalam hal ini apakah Muhammadiyah sendiri sudah mengkaji tentang fikih itu Ustaz? Tentang apa namanya hulu sampai hilirnya, tentang penggunaannya, kemanfaatannya, terus untuk masa depannya, karena sepertinya Muhammadiyah kok menerima tentang pengelolaan tambang tersebut Ustaz. Ya. Jadi ketika tawaran pengelolaan tambang dari presiden kepada ormas-ormas termasuk Muhammadiyah, awalnya Muhammadiyah
ya belum memberikan sikap ya, tidak memberikan sikap menerima atau tidaknya. Dan kebanyakan personal di Muhammadiyah cenderung menolak waktu itu ya, cenderung menolak. Maka kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah meminta kepada Majelis Tarjih untuk ya katakanlah memberi fatwa gitu ya, memberikan fatwa. Tentu Majelis Tarjih ketika memberikan fatwa itu tidak hanya dari perspektif para ahli fikih atau fuqaha saja. Tapi tapi bapak-bapak di Majelis Tarjih melibatkan pakar-pakar baik dari segi ekonominya, dari segi lingkungan hidupnya gitu ya. Karena mau nggak mau pertambangan itu memiliki efek dan lebih banyak efeknya itu adalah negatif terhadap lingkungan ya. Tambang apa saja ya. Tambang emas, nikel, batu bara, bersemuanya memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan ya, merusak lingkungan. Maka Majelis Tarjih dan Tajdid terutama divisi fatwanya yang diminta oleh PP Muhammadiyah untuk memberikan fatwa telah dikaji secara komprehensif. Ada peluang-peluang Muhammadiyah untuk bisa menerima itu. Meskipun sampai sekarang sebenarnya masih terus melakukan kajian-kajian yang mendalam ya, dan prakteknya untuk melakukan eksplorasi penambangan itu juga harus melalui kajian-kajian yang mendalam. Meskipun sudah ada fatwanya ya, yang mengarah kepada bolehnya untuk menerima tawaran penambangan itu, sampai sekarang masih dikaji terus. Jadi melibatkan di perguruan tinggi Muhammadiyah itu kalau tidak salah sudah ada 7 atau berapa ya, PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Asia, yang prodinya itu terkait dengan pembahasan mengenai tambang dan sejenisnya gitu ya. Nah, dari situlah kemudian kan ada informasi-informasi yang kemudian nanti dikaji dari sisi fikihnya gitu ya. Nah, akhirnya mengarah kepada ya bolehlah Muhammadiyah itu menerima pengelolaan tambang itu ya, dengan catatan-catatan. Maka dalam konsolidasi nasional pimpinan pusat Muhammadiyah ingin menerima tawaran pengelolaan tambang ini dalam konteks yang pertama, bagaimana melakukan penambangan atau pertambangan yang katakanlah sisi-sisi perusakan lingkungannya diminimalisasi. Kemudian yang kedua, penambangan itu untuk keperluan masyarakat banyak, bukan untuk pihak-pihak tertentu saja. Nah, itu yang diinginkan oleh Muhammadiyah seperti itu. Jadi bagaimana meminimalisasi perusakan alam, di sisi lain hasilnya memberi manfaat dan maslahat bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau itu yang bisa dilakukan, ya tentu menerima tawaran penambangan ini sesuatu yang positif ya, sesuatu yang positif. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang kan belum
prakteknya belum. Masih kajian-kajian dan dikaji terus. Apalagi yang ditawarkan ke Muhammadiyah itu lahan-lahan pertambangan yang dalam tanda petik itu lahan bekas, katakanlah gitu ya. Bukan eksplorasi baru. Nah, karena lahan bekas berarti kan ada perusakan tahap kedua nanti kan gitu kan. Maka di situ dipertimbangkan betul, dikaji betul. Jadi sekarang meskipun prinsip sudah menerima, prakteknya kan masih dalam kajian terus. Maka Majelis Lingkungan Hidup juga terlibat di situ, Majelis Ekonomi juga terlibat, Majelis apalagi ya. Semuanya terlibat untuk mengkaji itu sehingga nanti kalau sudah diperoleh langkah-langkah yang konkret, maka tambang itu mudah-mudahan bisa memiliki sisi positif ya. Memiliki sisi positif. Itu yang terjadi. Jadi sudah ada fatwanya itu. Fatwa dari Majelis Tarjih sudah ada dan itu ditinjau secara komprehensif. Nanti bisa dicek ya di websitenya Majelis Tarjih itu. www.tarjih.or.id atau www.fatwatarjih.or.id. Nanti di sana akan ketemu fatwa Majelis Tarjih tentang tambang itu. Ya, itu nanti akan saya bagi dulu ya apa namanya materi tadi yang ada di RPS. Kemudian ini saya sudah membuat materi PPT tentang makna secara etimologis maupun secara terminologis dari berbagai ahli. Ini halaman pertama ini atau slide pertama itu dari sisi etimologis. Kemudian nah, di sini yang terminologis nih, terminologis ya. Nanti saya minta untuk dibaca pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang kedua ini kan harusnya hari ini satu pertemuan itu dua tatap muka. Nanti ini kita cukup satu tatap muka dulu lah. Nah, maka PR-nya mengkaji ini dengan mengembangkan melalui literatur-literatur yang sesuai ya. Nah, jadi di sini ada etimologisnya, ada terminologisnya dan pendalaman dari terminologi. Misalnya definisi yang diberikan oleh Ninian Smart, Thomas Wall, Al-Parslan, kemudian definisi terminologis dari kalangan tokoh-tokoh Islam, ada Al-Maududi, ada Syekh Atif, ada lagi Said Qutb dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada cakupan-cakupannya, kemudian lahirnya worldview Islam itu pada masa Mekah pertama, Mekah kedua, sampai kepada periode Madinah, seterusnya. Jadi ini apa namanya
makna worldview. Nah, nanti kita akan membahas dari sini worldview yang hidup dalam fenomena budaya masyarakat. Worldview yang hidup dalam fenomena budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat ini bisa budaya yang berbasis pada tradisi budaya lokal, tapi juga ada tradisi budaya kontemporer. Ini elemen-elemen worldview, ya. Unsur-unsur dan elemen-elemen worldview. Nah, kemudian juga karakteristik worldview Islam. Karakteristik worldview Islam. Khosois, ya. Khosois al-mabda' al-islami. Nah, kemudian ini karakteristiknya oleh Syed Qutb misalnya dirinci menjadi 7 karakteristik. Kemudian ini perbedaan antara Barat dan Islam, ya. Islam dan Barat sekuler. Islam bersumber pada wahyu, akal, dan intuisi. Sekuler adalah pandangan Barat. Ya. Islam memandang bahwa ajaran Al-Quran Sunnah itu sudah sempurna sejak awal. Nah, di sini ada tauhidi, ada dikotomik, ada visible, invisible, ada realitas empiris, metafisis, dan sebagainya. Ini karakteristik pandangan hidup Islami, pedoman hidup Islami, dalam bahasa lain pandangan hidup Islami. Nah, saya kira ini yang terpenting ya. Yang terpenting untuk kita kaji, terus nanti ada mini riset ya, mini riset tentang worldview, terutama adalah fenomena worldview dalam kehidupan manusia sebagai makhluk budaya, makhluk peradaban. Nah, jadi itu nanti banyak dinamikanya ya. Termasuk dalam konteks ini dialog antar peradaban bahkan bisa mengarah kepada konflik peradaban atau clash ya, clash of civilization. Jadi peradaban antara Barat dan Islam mengalami, kalau dulu Huntington itu namanya the clash of civilization. Clash itu terjadi ketegangan. Nah, kemudian muncul ada ghazwul fikir, perang pemikiran. Ini karakteristik worldview Barat. Karakteristik worldview postmodern. Worldview Barat postmodern. Nah, kemudian worldview Barat dan worldview Islam. Pertempuran disitulah ghazwul fikr. Bagaimana masuknya worldview Barat ke dalam worldview Islam dan sebagainya. Ya, nanti ini dipelajari, dilengkapi dengan literatur sumber-sumber yang lain. Ya.
saya minta untuk membuat semacam resume ringkasan yang bersifat infografis. Membuat infografis tentang worldview ini. Kalau PowerPoint itu kan mengandung banyak lembar halaman. Sehingga kalau kita buat PPT itu kadang-kadang slide-nya banyak banget. Ini misalnya slide-nya sampai 27 slide. Tapi kalau dirubah dalam bentuk infografis, kalau bentuknya infografis, tidak perlu banyak slide. Mungkin infografisnya bisa cukup 1 lembar, tapi ketika dijabarkan dalam bentuk PowerPoint itu bisa menjadi lebih besar lagi. Padat tapi besar. Itu infografis, singkat padat. Singkat padat tapi cakupannya besar, luas. Mungkin hanya 1-2 slide saja cukup. Itu namanya infografis. Maka saya minta nanti buat infografis itu. Kemudian setelah itu kita lakukan mini riset. Mini riset tentang fenomena worldview dalam budaya masyarakat. Misalnya masyarakat Jawa itu punya tradisi-tradisi tertentu. Nah, itu nanti bisa diungkap, ya, bisa diungkap. Maka nanti ada yang mengkaji worldview dari sisi budaya yang ada di masyarakat, katakanlah budaya di Jawa, budaya di Makassar, Kalimantan, Sulawesi. Maka kita kemudian akan mengenal, oh ini punya pandangan seperti ini, worldview-nya begini. Dalam fenomena budaya, nanti bisa masuk dalam, katakanlah, pernik-pernik dalam adat pernikahan, kelahiran, dan lain-lain sebagainya. Kenapa orang Sulawesi, Makassar, Bugis, seorang yang ingin melamar gadis untuk menjadi istrinya itu, dia harus keluarkan biaya yang sangat tinggi. Karena orang yang akan menikahi perempuan harus menyiapkan apa yang disebut dengan uang panai itu di Sulawesi Selatan, di Bugis, di Makassar, dan sekitarnya. Dan uang panainya nggak sembarangan. Bisa ratusan juta. Bisa ratusan juta. Sehingga orang mau menikah itu berpikir sekian kali lipat untuk bisa mendapatkan uang yang nanti akan dibayar pada pihak perempuan, dan itu yang sering disebut dengan uang panai. Tapi nanti di tempat lain beda lagi. Nah, beda lagi. Uang panai ini masih pihak laki-laki yang melamar perempuan. Tapi di Sumatera Barat ada tradisi lain, pihak perempuanlah yang melamar laki-laki. Nah, jadi itu worldview, ya, worldview macam-macam. Nah, kita coba nanti untuk mendalami itu, kemudian saudara melakukan riset, mini riset saja. Artinya riset kecil-kecilan untuk merumuskan worldview itu apa, ya. Kemudian urgensi worldview, kemudian bagaimana worldview itu muncul dalam fenomena budaya di masyarakat. Ya, saya kira ini ya.
Ini nanti saya bagi di grup untuk dikaji. Kemudian nanti RPS-nya juga begitu. Nah, ke depan pertemuan yang akan datang tinggal kita bagaimana worldview ini dalam fenomena budaya masyarakat yang kemudian kita melakukan riset ya. Kemudian pertemuan yang ketiga nanti presentasi dari mini riset ya. Mini risetnya boleh berkelompok, boleh individual. Kalau berkelompok ya maksimal 2 saja. Jadi boleh 1 orang, boleh 2 orang untuk melakukan riset, mini riset ya, riset ringan tentang budaya tradisi dalam fenomena dari ya, itu ya. Nah, dari situlah kemudian nanti kita akan melihat karakteristik worldview Islam itu. Dan di sini kan Hindu bagaimana, Buddha bagaimana, Barat, Kristen, dan Islam. Ini belum kita terangkan, nanti yang akan datang sekalian ya. Yang sekalian untuk melihat bagaimana fenomena budaya itu hidup dalam kehidupan kita, masyarakat ya. Ya katakanlah tradisi-tradisi itu kan sebenarnya dilatar belakang oleh worldview yang ada gitu ya. Oleh worldview yang ada. Nah, di sini ada elemen-elemen pandangan hidup. Kalau di depan tadi cakupan worldview, dan peristilahan yang dipakai untuk membahasakan worldview ada Weltanschauung, ada Weltansicht. Weltanschauung itu bahasa Perancis, Weltansicht bahasa Jerman, maknanya sama, yaitu worldview. Nah, di sini kemudian ada istilah-istilah yang berbeda. Ada at-tasawur al-islami itu yang kita pakai ya. Kemudian al-mabda al-islami, Syekh Atif, Syed Qutb, Al-Maududi, Naqib Al-Atas, dan sebagainya. Ini saya kira yang terpenting ya. Dari worldview yang kemudian nanti mengerucut pada worldview hukum ekonomi syariah. Ya, sebenarnya prinsip umumnya ekonomi syariah itu ekonomi yang non-ribawi. Ekonomi yang non-ribawi. Riba dan ribawi apa nanti bedanya, nanti bisa kita rumuskan. Mungkin Anda yang menyampaikan itu. Apa bedanya riba dan ribawi? Katakanlah keharaman yang berkaitan dengan sumber tekstual itu kan keharamannya pasti. Tapi keharaman yang ditunjukkan oleh pemikiran, maka keharamannya berbeda dengan keharaman yang sifatnya qat'i, ini sifatnya dzanni. Misalnya fatwa tentang haramnya merokok. Ya. Fatwa tentang haramnya merokok di kalangan Muhammadiyah ataupun pihak yang lain. Maka di situ keharamannya bukan keharaman yang bersifat tekstual, tapi keharaman para tekstual. Ya. Berdasarkan risetnya, berdasarkan kajian-kajian teoretiknya, sampai kepada mungkin kajian yang bersifat praktis.
Itu apa namanya, pokok-pokok dari worldview dan elemen-elemennya, unsur-unsurnya dalam fenomena budaya. Kalau itu budaya sebagai seorang muslim, fenomena budaya muslim, peran nakal ya, nakliyah ya, peran teks yang menjadi sumber itu menjadi penting. Sehingga worldview Islam memadukan antara sumber teks berupa Al-Quran dan Sunnah, dan juga sumber para tekstual itu hasil pemikiran ijma ulama, ijtihad ulama ya, ada ijma, qiyas dan sebagainya ya, istihsan dan sebagainya. Saddu dzara'i. Misalnya keharaman merokok itu ada unsur saddu dzara'inya juga. Orang yang merokok itu berbahaya bagi jantungnya dan sebagainya. Nah, maka kalau kemudian Muhammadiyah mengharamkan rokok, sifatnya saddu dzari'ah. Karena nas sharih tentang pengharaman rokok itu tidak ada nas yang sharih. Yang ada adalah hasil analisis. Hasil analisis. Saya kira itu untuk pertemuan pertama satu sesi hari ini. Ya, saya belum bisa berlama-lama ini. Agak belum begitu sehat ya. Kemarin ada tugas 4 hari di luar Jawa ya, di luar Jawa. Sementara 2 minggu terakhir ini memang saya dalam kondisi naik turun ini kesehatan saya ya. Ini juga masih dalam proses terapi, proses terapi. Monggo sebelum ditutup kalau ada yang mau berkomentar, tadi ada komentar tentang pertambangan, ada komentar tentang fikih air, ada ya macam-macam ya. Misalnya di fikih lama itu ada ma'ul musyammas, air yang apa namanya kena sinar matahari. Kenapa memakai air yang kena sinar matahari untuk keperluan bersuci hukumnya makruh. Nah, itu ada analisis tertentu ya. Nah, hukumnya makruh air yang terjemur di bawah sinar matahari digunakan untuk bersuci. Terutama ini air yang tertuang dalam satu wadah dengan jumlah terbatas terkena sinar matahari. Tapi kalau air di sumur kena sinar matahari nggak masalah. Air di danau, telaga yang cukup luas, meskipun dia di bawah terik matahari tidak masalah. Tapi air yang mungkin dalam ember dengan volume berapa liter gitu ya, kemudian terkena sinar matahari, nah, itu juga melibatkan aspek medis atau aspek yang lainnya untuk melihat nutrisi air dan kandungan air ketika mengalami terjemur, terpapar oleh sinar matahari. Nah, itu maka kemudian ada hukum di situ. Itu tidak sekedar worldview budaya, tapi itu ada unsur ilmu medisnya gitu ya. Maka fikih Islam, worldview Islam melibatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, dulu pernah Masjid Tarjih itu membahas tentang aborsi, pengguguran kandungan. Itu gimana hukumnya? Ternyata ada tingkatan-tingkatan hukumnya di situ.
Itu hukum yang didasarkan kepada dalil-dalil para tekstual seperti itu. Kalau dalil-dalil tekstual mungkin lebih rigid ya, lebih rigid. Saya kira itu kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan sesi 2-nya itu. Nah, kalau sesi 1-nya online ya sesi 2-nya nanti mungkin online juga. Baru nanti yang sesi 3, 4 syukur kita bisa laksanakan dalam satu pertemuan. Mungkin nanti dalam bentuk blended ya. Blended itu yang tinggal di Solo dan sekitarnya bisa datang ke kampus, kita di kelas, kemudian nanti ada perangkat yang kemudian bisa disambungkan apakah pakai Google Meet atau pakai Zoom seperti hari ini, sehingga yang jauh-jauh tetap bisa mengikuti. Di samping itu, kita akan optimalkan penggunaan Spada itu, sehingga materi-materi perkuliahan semuanya bisa terekam dalam Spada. Seandainya tidak bisa masuk secara live by Zoom atau Google Meet, saudara masih bisa mengikuti materi melalui Spada. Mana ada yang mau bicara? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ini berarti yang tidak masuk kita indikan aja, kita absensi aja. Kita hanya masuk 1 dulu. Gimana caranya ini? Simbol. Isnania ada nggak tadi? Hadir Ustadz. Hadir ya. Isnania dari mana ini? Saya Ibu. dari Sukoharjo. Sukoharjo ya, dekat ya. Khairunisa dari mana ngikutinya? Hadir Ustadz. Dari mana? Dari Ngawi. Ngawi ya. Kalau Ngawi itu bisa sekali waktu ikut offline ke Solo ya? Oke, insya Allah bisa Ustadz. Ya. Oke. Heni Hendriani. Hadir Ustadz. Ini dari mana ngikutinya? Ini lagi di Bima Ustadz. Oh, Bima. Memang tinggalnya di Bima. Di Bimanya yang di Kabupaten Ustadz sekarang. Oh ya. Berarti Ya. ini belum bisa dikatakan sekali waktu offline ke Solo ya? Offline Ustadz, tapi sekarang kebetulan kemarin kan libur kuliah Ustadz, jadi pulang kampung. Oh gitu. Iya Ustadz, insya Allah ke Solo beberapa hari lagi. Oh ya, kalau pas di Solo berarti bisa ngikuti secara offline gitu ya. Iya Ustadz, bisa. Mas Fajar dari mana ngikutinya ini? Ya Ustaz, dari Polokarto Begonang Ustaz. Oh, Purwokerto dekat, berarti ada kemungkinan Iya Ustaz. bisa offline gitu ya. Kemudian Bu Anta Mukmin ini yang ya sekali waktu boleh juga sih. Mungkin dalam satu semester sekali main ke Solo. Insyaallah Ustaz. Semoga November nanti Ustaz. Oh ya ya. Insyaallah. Kan apa namanya,
perkuliahannya yang semester ini berapa mata kuliah, berapa SKS? Bu Anta Mukmin. Sekarang berapa ya? 6 mata kuliah Ustadz. Jadi 6 mata kuliah ya. ya Ustadz. Yang semester kemarin juga sudah 6 ya. 6 Ustadz ya. Berarti sudah 6 kali 2 ini sudah 12. Saya meminta kepada Prodi, meskipun ada peraturan baru dari kementerian, jumlah SKS-nya bertambah, kalau bisa tidak harus menambah mata kuliah. Kalaupun menambah sedikit saja. Jadi yang ditambah adalah bobot SKS dari masing-masing mata kuliah. Sehingga kalau misalnya perkuliahan kita biasanya itu 2 semester, 6-6, mungkin bisa tetap aja 6-6 atau 6-7 atau 7-6. 7-6 nanti 7 semester 1 7 mata kuliah, semester 2 6 mata kuliah. Semester yang ketiga tinggal tesis mulai dari proposal sampai tesis akhirnya dan sampai publikasi. Sehingga semuanya itu 3 semester syukur sudah bisa mengcover 54 SKS. Ya, sekarang itu 54 SKS peraturan baru. Padahal dulunya hanya 40. 54 dikurangi 40 itu ya nambahnya ada 17 SKS. Nanti tinggal diatur. Bushro Al-Muqaddas tinggalnya di mana? Ikuti dari mana? Ada Ustadz di Karanganyar. Karanganyar. Oke. Karanganyar Ustadz. Karanganyar mana? Di Lalung Ustadz. Nah, Lalung itu berarti Lalung. daerah. Dekat Waduk Lalung itu Ustadz. Oh ya. Dekat Waduk Lalung itu berarti kan apa namanya? Dekat kota Karanganyar, kemudian Iya Ustadz. Purwokerto dan sebagainya itu ya. Iya Ustadz. Artinya masih dalam wilayah Solo Raya. Betul Ustadz. Ahmad Bagus Kurniawan. Iya Ustadz. Dari mana mengikuti perkuliahan ini? Oh, dari Kabupaten Semarang Ustadz, Ungaran. Ungaran. Iya. Ungaran berarti masih bisa terjangkau sekali waktu offline Ustadz. ke Solo ya. Walaupun Insya Allah bisa. Tidak setiap ya. Kemudian Adityo Wiwit Kurniawan. Ikuti dari mana? Dari Gentan, Ustadz, Sukoharjo. Oh, Gentan Baki sini ya? Iya, Ustadz. Gentan tuh masuk Baki atau masuk Grogol? Mas Baki, Ustadz. Masuk Baki ya. Elmi Nur Azizah. Ikuti dari mana ini? Elmi? Hadir Ustaz. Tinggalnya atau domisilinya atau mengikutinya dari mana? Dari Mojolaban Sukoharjo Ustaz. Mojolaban, oh dekat ya. Ahmad Saifuddin. Kalau Ahmad Saifuddin dari mana? Dari mana Mas? Ikutinya dari dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Oh, dari Balikpapan jauh ya. Nur Hajizah. Ngikuti Ya, dari mana? Ustaz. Ngikuti Saya dari mana? ikut di Depok. Mana? Dari mana? Bapak Depok, Jawa Barat. Oh, Depok. Nur Khalis Majid ngikuti dari mana? Di Sawangan Depok. Sawangan. Berdekatan dengan Hajizah. Iya, satu pesantren. Darul Arkom. Darul Arkom Sawangan.
Ya, betul. Sebagai pengasuh pondok di situ, Pak. Iya, betul, Pak. Fadli Zidzil Jalal. Hadir Ustaz. Nah, dari mana ngikutinya? Dari Banjarsari. Banjarsari, Surakarta. Ya Ustaz. Oke, berarti ini kan yang jauh itu ada Bu Anta Mukmin. Saya beri warna khusus. Kemudian siapa tadi yang di Balikpapan tadi? Itu Samarinda. Hadir Ustaz. Hah? Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin ya. Ya. Balikpapan. Balikpapan ya Mas? Iya, di Balikpapan, Pak. Dekat IKN. Terus yang jauh lagi tadi siapa satu lagi? Bu Anta Mukmin. Oh ya, yang Depok tadi ya, Depok ya. Hajizah sama Nurholis Majid. Ada lagi yang jauh? Baik, itu saya kira yang jauh. Jadi ada Nurholis Majid, Nur Hajizah, Ahmad Saifuddin, kemudian Anta Mukmin. Yang lain-lainnya bisa dikatakan dekat ya. Semarang kan nggak terlalu jauh. Baik, saya kira ini komplit ya, masuk semuanya. Komplit ya. Nggih, Ustaz, komplit. Ya, Ustaz. Komplit 13 masuk semua, alhamdulillah. Kita ketemu lagi, nanti kita tentukan waktunya. Karena belum ada tugas-tugas, baru komitmen, kemudian pengenalan konsep-konsepnya. Kita besok masih masuk biasa secara online dulu, baru nanti yang berikutnya kita masuk secara offline blended online ya. Karena yang ada 4 orang kurang lebih tadi bisanya baru secara online. Tapi yang selebihnya bisa offline, sehingga kita lakukan secara blended. Dan perangkatnya nanti bisa mendukung. Penting ini. Karena diupayakan blended tapi perangkatnya kurang mendukung, nanti kasihan yang jauh. Tapi kita usahakan ada peralatan yang bisa mendukung perkuliahan secara blended atau hybrid. Baik, kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Mohon maaf ya, saya terpaksa online dulu. Bapak, Ustaz.